Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pemirsa Diskopi Podcast dimanapun berada. Nah, kali ini kita senang banget bisa balik lagi, tentunya bisa hadir di layar kaca maupun layar gawainya para pemirsa Diskopi Podcast. Tentunya kita akan ngobrolin tentang dinamika-dinamika sekolah yang ada di Provinsi Jambi maupun juga tentang pendidikan Indonesia bersama tentunya Diskopi Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Krok. Nah, kali ini tentunya masih bersama Malika Hijriati Dewi. Dan tentunya Malika pasti nggak sendirian ya kalau tayang di Diskopi Podcast. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang berkompeten, dan tentunya mereka sudah melalang buana kemana aja di dunia pendidikan maupun di dunia sekolah-sekolah nih yang ada di Provinsi Jambi. Nah, langsung aja kita nggak sabar menyapa di sebelah Malika. Suatu kebanggaan bisa menjumpai beliau di sini dan suatu kebanggaan juga karena di sela-sela kesibukan beliau nih pemirsa, tetapi beliau bisa meluangkan waktunya untuk bisa ikut dan ngobrol-ngobrol di Diskopi Podcast. Oke, langsung aja kita akan ngenalin sama pemirsa Diskopi Podcast. Di samping saya kita sapa dulu ada Bapak Suwardiman MPD. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Malika. Waalaikumsalam. Nah, langsung aja nih ya, Bapak Suwardiman MPD ini merupakan dari Koordinator Pengawas SMA, SMK maupun PKLK Provinsi Jambi periode 2023 sampai dengan 2026. Kemudian juga beliau ini pernah menjabat nih sebagai Kepala Sekolah di SMA 8 Kota Jambi pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Tak sampai di situ saja pemirsa Diskopi Podcast, beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 3 Kota Jambi. Dilanjutkan ya tahun sebelumnya 2012 sampai dengan 2014 ya Pak ya? 2014 ya. Benar sekali. Dan saat ini beliau memang sudah bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Jambi. Luar biasa ya. Langsung aja kita akan mengulik nih seperti apa dinamika yang beliau hadapi maupun dari tapak tilas perjalanan karir beliau yang tentunya banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita petik nih ya pemirsa Diskopi ya. Oke, langsung aja Bapak, udah siap ya? Insya Allah. Kayaknya aku sih yang perlu nyiapin adrenalin untuk bisa ngobrol nih sama Bapak nih karena sibuk banget, banyak banget nih kerjaan-kerjaannya ya hari ini ya. Oke, langsung aja Pak, kira-kira sejauh ini mulai dari Bapak menjabat sebagai guru yang ternyata hampir 12 tahun ya Pak ya, kemudian juga sebagai kepala sekolah dan saat ini menjadi koordinator utama nih pengawas SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Jambi. Kira-kira tuh gimana tuh Pak perjalanannya? Boleh langsung aja ceritain sama pemirsa Diskopi Podcast. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Ini terima kasih nih didatangi oleh Malika. Kalau cerita sedikit tentang perjalanan saya itu mungkin awalnya dari 94 lah ya. Oh, 94 nah, ya. 94 saya pernah menjadi guru di sekolah swasta yaitu SMA Nusantara yang sekarang sekolahnya hampir tutup gitu. Kemudian tahun 95 saya diangkat CPNS, calon pegawai negeri sipil di SMP 22 Simpang Rimbo, kalau dulu belum ada terminal gitu loh. Masih di kawasan Bogempil ke bawah. Kemudian karena ada aktivitas saya dipindahkan waktu itu ke SMA Negeri 3 Kota Jambi tahun 99. Kemudian di SMA 3 saya cukup pengalamannya lumayan, berbincang-bincang dengan siswa. Ada bahkan beberapa kali membantu talenta siswa dalam penulisan dan pementasan. Kebetulan saya senang dunia penulisan dan teater semasa itu karena sebagian hidup saya juga hidupnya di dunia penulisan dan teater.
Di dunia itu juga di SMA 3 saya pernah meraih guru berprestasi pada tahun 2005 karena mungkin ya karena membina siswa, kemudian ikut menulis ya. Meski tidak banyak tapi ada beberapa tulisan, baik tulisan yang berupa puisi, pernah cerpen dan naskah drama, termasuk menjadi beberapa kali aktor, sutradara gitu. Nah, karena itu juga dari pengalaman saya menjadi guru prestasi, saya diminta tes untuk calon kepala sekolah. Pada masa itu, alhamdulillah saya tes dan dapat lulus tes, kemudian ikut pendidikan calon kepala sekolah. Nah, pada tahun 2011 setelah saya diamanahkan menjadi kepala sekolah, pertama kali itu di SMA 8 Kota Jambi dikenali. Tidak disangka 2 tahun berikutnya malah saya dipindahkan kembali ke SMA 3 karena pada masa itu masih ada istilah SMA RSBI. Jadi SMA RSBI itu persyaratannya adalah yang pernah berpengalaman di RSBI. Nah, pada masa saya menjadi kepala sekolah SMA 8 itu yang dalam sebanyak kepala sekolah saya yang berpengalaman di sekolah RSBI karena saya wakil pada masa RSBI. Akhirnya saya ditarik ke SMA 3 untuk menjadi kepala sekolah. Namun di dalam perjalanan saya memilih untuk menarik diri dari jabatan kepala sekolah dan masuk ke dunia pengawas Juli 2014. Itu kira-kira karir saya. Oke, baik. Ternyata sangat-sangat banyak ya pengalaman beliau dan beliau sudah menjelaskan dengan padat, jelas, dan kita udah bisa naik nih poin-poinnya ya pemirsa di Skopi Podcast-nya. Berarti memang awal mula di sini Pak berarti Juli 2014 ya? Oh belum, bukan. Oh, belum. Juli itu masih di Kabupaten Kota karena waktu itu masih Kota. tanggung jawab Kabupaten saya di Kota Jambi ya. Kota Juli Jambi. 2014 itu pengawas di Kota Jambi. Kemudian karena kebijakan kewenangan SMK PKLK dialihkan ke provinsi, maka secara otomatis kami pindah ke provinsi. Ke provinsi ini sejak tahun 2017. Oh, 2017. Sebelumnya di Kota Jambi. Ya. Oke. Luar biasa, langsung aja Pak. Kalau tadi kan Pak udah bilang ya, di ranah ini memang udah dari 2014, kemudian juga di Provinsi Jambi 2017 ya Pak ya, benar ya? Nah, kalau bicara tentang tugas nih Pak, kira-kira selama menjalani selaku pengawas nih, kan tantangannya lumayan berat ya, karena ini mencakup dari masing-masing SMA, SMK seprovinsi Jambi, dan awalnya juga dari kabupaten gitu ya Pak, mulai dari mengawasi, kemudian juga menjamin kualitas dari pendidikan di masing-masing SMA, SMK, dan PKLK yang ada Provinsi Jambi. Justru itu banyak tantangannya. Kemudian juga gimana sih Bapak bisa manajemen waktu maupun tugas-tugas itu agar dapat memberikan yang terbaik gitu Pak. Nah coba boleh Pak, kami mau tahu nih seperti apa. Dalam pelaksanaan tugas kepengawasan itu karena kita berlatar belakang orang persekolahan, jadi sebenarnya untuk substansi kepengawasan tidaklah rumit kalau sudah berhadapan dengan para kepala sekolah, dengan para guru, karena kita cenderung berbagi pengalaman, berdiskusi dengan kawan-kawan kepala sekolah, berdiskusi dengan kawan-kawan guru, baik itu tentang pengelolaan sekolah untuk kepala sekolah dan wakil, kemudian untuk guru berbagi pengalaman tentang pembelajaran dengan segala dinamikanya, pembelajaran, penilaian dan segala macam, penanganan siswa dan seterusnya. Nah, memang menjadi unik kalau dulu waktu di kota kan kawasan kami cuma sekitar Kota Jambi, paling jauh ya SMA 7 seberang, kota seberang. Tapi sejak bergabung 2017 itu menjadi menarik karena luas cakupan kerja itu bertambah. Saya saja selain dari di kota dulu pernah ditempatkan di Sarolangun, pernah ditempatkan di Batanghari, selain dari Kota Jambi. Itu dilakukan karena kekurangan pengawas di kabupaten kota. Nah, mau tak mau sekolah kan harus dapat layanan.
pada prinsipnya waktu kami melayani itu ya itu prinsip yang utama itu adalah diskusi. Jadi kita berdiskusi apa sih yang dibutuhkan sekolah, apa yang kendala mereka dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada paradigma orang dulu mengatakan pengawas itu harus begini, ditakuti, tidak seram. Itu sebenarnya keliru gitu ya. Keliru aja ya. Pengawas itu tidak harus ditakuti, justru dia menjadikan mitra sekolah gitu. Mitra sekolah untuk bisa berbincang, berbagi dan berusaha secara bersama-sama meningkatkan prestasi sekolah dan layanan-layanan di sekolah. Meski belumlah semua kepala sekolah mampu untuk memahami itu dan juga belum semua guru. Ada juga yang menarik ketika kami datang, misalnya kalau dulu ya mau supervisi guru, kadang ada gurunya yang lari duluan, padahal gitu. salah paradigma itu kan. Supervisi itu kan tujuannya bukan menilai, tapi adalah bagaimana hasil supervisi itu meningkatkan pembelajaran berikutnya. Tetapi mungkin selama ini terbangun paradigma bahwa supervisi itu menilai. Padahal itu keliru. Supervisi itu tujuan utamanya untuk perbaikan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik atau murid gitu. Nah, di kabupaten kota yang sekarang ini, sejak saya dipercaya Februari 2023 tuh lebih unik lagi, karena saya harus mengelola kawan-kawan pengawas, namanya koordinator kan, mengkoordinasi kinerja kawan-kawan pengawas kabupaten kota seprovinsi Jambi. Sementara jumlah sekolahnya ratusan. Nah, jumlah pengawas kalau untuk sekarang dengan adanya pengangkatan pengawas baru 14, jumlahnya 43, sementara jumlah sekolah itu sampai 400-an. Nah, kami di Dinas Pendidikan Provinsi ini kan belum punya kantor cabang. Alhamdulillah kami bersepakat sama pengawas itu membentuk namanya Korwilwas, Koordinator Wilayah Kepengawasan Kabupaten Kota, sebagai perpanjangan tangan Korwas ke sekolah-sekolah selain tugas rutin mereka. Dan alhamdulillah sampai detik ini jalan. Dan yang menarik kalau kita ke daerah-daerah itu, kalau kita punya jiwa petualang itu senang ya. Tapi kalau menjadikan beban itu tersiksa, karena medannya rumit, jalannya jauh, itu kan melelahkan, baik fisik mana. Tapi kalau jiwa petualangnya tinggi, itu justru jadi menarik, karena kita mengenal beberapa daerah, mengenal beberapa wilayah yang tantangannya berbeda-beda. Terus kita juga akan bisa merasakan di lokasi seperti ini saja, kawan-kawan guru mau mengabdikan diri. Itu menjadi cambuk kenapa kita yang maaf gitu, di kota besar seperti kota-kota yang sudah semua itu malas gitu. Dan itu juga menjadi kami memberikan motivasi kepada guru-guru yang selama ini punya kemalasan dalam melaksanakan tugas, atau kepala sekolah yang merasa dia berada di daerah yang terabaikan, padahal sesungguhnya posisinya jauh lebih beruntung dibandingkan kawan-kawan yang jauh di daerah. Misalnya saja ambil yang sederhana saja ya, Limbur Lubuk Mengkuang di Bungo yang berbatasan dengan Sumatera Barat, Solok Selatan. Itu perjalanan dari Bungo, kota Bungo ke sana butuh waktu paling cepat 2,5 jam, sampai 3 jam lah. Paling cepatnya 2,5 jam itu kalau kendaraannya mapan dan jalannya tidak becek kalau jalan kering gitu. Tapi kita kagum semangat di sana, pelayanan siswanya menarik gitu. Jadi kita malu, karena saya kan selama ini ngajar di kota. Ya, tantangannya ya tidak seberat tantangan kawan-kawan di daerah. Jadi itu menarik. Saya kadang kagum lah dengan kawan-kawan guru yang mengajar di daerah-daerah itu, semangat mengajar mereka yang tinggi, semangat juang mereka yang tinggi, dan jika mereka menghasilkan prestasi kan luar biasa dalam keadaan yang jauh dari perkotaan, tapi mereka berjuang. Itu baru satu contoh, Limbur Lubuk Mengkuang. Masih banyak daerah-daerah lain, Serai Serumpun,
Jangkat, Biasanya ada Batang namanya Asai. ya. Ya, maka untuk kerja rutin itu kawan-kawan yang di kabupaten kota itulah yang membantu. Gitu, kami bagi itu sesuai dengan wilayah asal kemarin waktu bergabung dengan provinsi. Wah, luar biasa. Ini yang diceritain sama Bapak Suwardirma itu hanya sepenggal aja ya para pemirsa ya, karena masih banyak pengalaman menarik dari beliau, dan kita bisa menarik benang merah bahwasanya untuk tugas dari koordinator pengawas ini mungkin stigma-stigma guru ataupun tenaga pendidik dan kepala sekolah sebelumnya itu pasti kalau udah didatangin pengawas itu udahlah ini pasti dinilai nih, pasti kita ini ya, iya. udah pada takut, bahkan ada yang ngumpet gitu ya. Dan ternyata pemirsa Disko Podcast maupun yang nonton hari ini, terutama akademisi maupun kita sebagai pelaku-pelaku untuk pendidikan nih, ternyata memang pekerjaannya itu maupun tugas utamanya adalah menjadi orang yang nantinya bisa ngevaluasi nih, kira-kira menilai perbaikan apa nih yang nantinya bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah yang dikunjungi gitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, kalau kita udah bicara tugas, selanjutnya nih Pak, selama Bapak melakukan supervisi, kemudian juga menjadi wadah ya, intinya menjebatani antara berbagai sekolah di Provinsi Jambi, nantinya bisa dikomunikasikan ya kepada pihak dinas provinsi, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki di sekolah-sekolah tersebut. Nah selama ini Pak, apa sih yang menjadi PR utama nih kalau selama Bapak supervisi di sekolah-sekolah, yang menjadi PR utama yang nantinya bisa terus ditingkatkan dari masing-masing sekolah? Mungkin bisa sebagian besar ya, sebagian besar itu apa sih yang menjadi faktor maupun tantangan utama yang harus diselesaikan oleh koordinator pengawas maupun jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk kemajuan sekolah tersebut Pak, kira-kira? Baik, dari yang kami rasakan dan dari kami cerita-cerita ya dengan sesama pengawas kabupaten kota, pertama, dan mungkin ini udah rahasia umum, jumlah guru kita itu tidak setara dengan jumlah siswa. Misalnya ada di beberapa tempat yang kadang-kadang guru negerinya hanya ada 2. Sementara selebihnya itu adalah guru, kalau kita boleh sebut namanya guru honor. Dan menjadi hal yang menarik, kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan mau tidak mau kan meningkatkan kompetensi guru dalam pelayanan terhadap satuan pendidikan atau terhadap siswa atau terhadap murid. Bagaimana mereka mau terlayani dengan baik sementara SDM-nya terbatas? Itu kan menjadi hal yang menarik. Kita dengan dinas kan sering berkoordinasi dan bercerita. Memang dinas kita punya sarana untuk membantu guru-guru honor yang dilayani di situ, tapi kan juga kemampuannya terbatas. Ketika tidak mencakupi keuangan daerah, artinya tidak dapat terlayani. Nah, kadang ada di satu daerah itu yang memang dibantu oleh komitenya, tapi itu juga jadi dilema karena ada orang yang salah paham tentang peran komite. Padahal komite itu penting untuk di sekolah karena memang sering dipertentangkan aturan. Komite tidak boleh ini, komite tidak boleh begini. Sementara itu real loh di sekolah, bertemu di sekolah. Tidak pegawai negeri, dibiayai oleh pemerintah daerah terbatas. Kemudian ada butuh diangkat baru, dibiayai oleh komite, tapi itu menjadi masalah. Itu disebut macam-macam, ada yang mengatakan itu pungli atas sekolah ini. Sementara kan dana yang ada di sekolah itu kita sebut secara prinsip dasar saja ya, kan pembiayaan sekolah BOS. Kadang orang salah mungkin ya, salah menerjemahkan BOS itu biaya, padahal bukan. BOS itu bantuan operasional sekolah. Pusat saja memakai istilah bantuan. Dari kementerian itu kan istilahnya bantuan, bukan biaya. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa dibiayai secara penuh oleh oleh pemerintah.
maka butuh bantuan yang lain-lain. Tapi kadang itulah jadi dilema kita. Satu sisi ingin meningkatkan mutu pendidikan, di sisi lain ada tantangan lain juga gitu. Ya, baik Pak, tadi udah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Suwardirman terkait tantangan-tantangan yang udah terjadi ya. Nah, ini menarik nih seputar optimalisasi pendanaan. Bahwasanya memang ada beberapa keterbatasan-keterbatasan yang sering kita lihat maupun kendala. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri seperti apa nih seharusnya pengelolaan dari dana BOS tersebut, kemudian juga apakah memang saat ini udah ada langkah strategis yang sudah dilakukan gitu ya untuk bisa mengoptimalisasi agar tepat sasaran kepada SMA maupun SMK dan PKLK di Provinsi Jambi ini Pak, silakan. Baik, sebenarnya gini, ada tuntutan yang besar oleh pengelola sekolah atau kepala sekolah, manajemen sekolah. Benar. Bagaimana suatu anggaran itu memang dikaji secara bersama. Betul. Kadang-kadang di beberapa daerah mungkin sudah ada, di beberapa sekolah mungkin sudah ada yang jalan. Ada juga yang kepala sekolah itu tidak punya kemampuan pengelolaan yang baik, sehingga terjadi benturan dia dengan masyarakat. Satu sisi dia butuh, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan. Kalau tuntutan yang sebenarnya yang kita minta itu bagaimana duduk bersama dengan masyarakat, ini loh kebutuhan sekolah, ini loh dana yang ada. Nah ini yang bisa dibiayai karena inilah ketentuannya, di luar ini tidak bisa. Bagaimana caranya? Dan rambu-rambunya sudah ada sebenarnya. Misalnya kalau untuk komite kan ada permen yang mengatur, Permendikbud 75, di sana bahasanya itu sumbangan. Di lain itu tidak dilayani, misalnya pungutan memang nggak boleh, tapi ada sumbangan. Nah sumbangan itu jadi dilemanya ketika ini kan kasus nih, kasuistis, tapi di daerah lain bisa. Kalau prinsip utamanya sumbangan kan beragam. Siapa yang punya berlebih dia yang akan menyumbang, yang tidak ada tidak usah menyumbang. Tapi ada di satu wilayah nih kasuistis yang kami lihat gitu. Di sana masyarakatnya satu jenis, petani semua sama. Terus tidak ada yang punya ekonomi lebih. Yang ya paling kaya satu atau dua orang, itu kan paling juragannya. Ketika keterbatasan dana kan diajak tuh oleh komite pertemuan orang tua, disepakatilah karena kita sama iuran mereka pakai kan, iuran sekian sama rato lah karena kehidupan kita kan sama. Tapi itu menjadi dilema, diikuti karena kemampuannya sama, itu menjadi dilema karena bahasanya iuran, harusnya bahasanya kan tetap sumbangan. Kalau sumbangan prinsipnya harus berbeda, tidak boleh sama. Nah, itulah jadi. Nah, yang diminta kalau kami pengawas itu kepada para kepala sekolah itu terbuka saja dengan masyarakat. Karena memang seharusnya dana BOS itu memang dibuka, dibahas secara bersama antara kepala sekolah dengan warga sekolah dan pihak komite sekolah. Jadi tidak ada di situ keraguan. Tidak ada keraguan. Ini loh. Apalagi sekarang menarik nih, kalau penggunaan dana BOS sekarang ini tidak bisa ambil tunai, tidak bisa lagi. Ada kegiatan baru bisa sifatnya apa ya, saya lupa istilahnya, dibayarkan melalui bank gitu. Tidak bisa tunai, tidak ada ambil tunai. Belanjanya begitu. Nah, yang permasalahan kita mengatasi hal-hal yang kekurangan itu memang jadi dilema sampai sekarang. Mudah-mudahan kemarin kita pernah cerita untuk pemerataan. Pemerataan itu kan maunya jangan bertumpuk satu guru di satu lokasi, diratakan, dan mudah-mudahan nanti dengan P3K mungkin bisa diratakan. P3K yang baru, mudah-mudahan. Tapi itu belum tentu juga bisa, ya, Pak, ya? belum tentu juga bisa mengatasi karena kekurangan Pak. Pensiun tiap tahun itu kan banyak, pengangkatannya kurang. Apalagi sejak 10 tahun belakangan kan ada apa nama moratorium pengangkatan pegawai. Lama tuh kosongnya. Nah, tuh. Mudah-mudahan untuk
perguruan tinggi keguruan besok punya kecerahan lah. Dengan banyak yang pensiun, seperti saya kan tinggal 3 tahun lagi pensiun. Gantinya susah gitu. Iya. Karena mau jadi pengawas juga agak ribet, agak punya kerumitan gitu, banyak tes-tesnya. Betul. Itu saja. Ya itu sudah dijelaskan ya tentunya ya untuk optimalisasi mungkin kedepannya bisa kita lebih terbuka ya terutama untuk kepala sekolah terus untuk bisa mengoptimalisasi. Nah sedikit lagi nih Pak masih kita ulik untuk optimalisasi. Kalau untuk saat ini Pak, kira-kira yang sudah Bapak lihat nih untuk upaya yang telah dioptimalisasikan oleh kepala sekolah tuh yang paling signifikan terlihat untuk optimalisasi dana bosnya apa aja Pak? Mungkin dari segi fasilitasnya atau dari buku mungkin ya. Kalau sejauh ini kan kita kurang bisa mengekspos ataupun mungkin pemirsa pelaku pendidikan di sini juga pengen lebih update nih terkait optimalisasi dari dana tersebut gitu Pak. Boleh sedikit Bapak jelaskan selama Bapak memantau gitu ya? Jadi begini, sebenarnya satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda-beda. Iya. Karena gitu ya. penyusunan anggaran itu mempedomani rapor pendidikannya. Jadi sekolah itu punya rapor. Oke. Jadi dia menyusun anggaran mana yang lebih dominan, mana yang harus ditingkatkan dari hasil rapornya. Rapornya apa? Ya. Di mana? Misalnya di pembelajaran rendahnya di bagian apa? Bagian itu butuh apa? Kan tidak bisa dikaji sendiri, harus dikaji bersama. Mau meningkatkan apa? Terus dana yang tersedia berapa? Nah, kita tidak mending, ada mungkin sekolah yang copy paste. Misalnya program tahun kemarin disalin pada tahun sekarang, tidak berbasis rapor dia. Saya kalau kita analogikan lah, kita punya anak di rumah, ada rapornya yang kita bimbing kan mempertahankan yang baik, biayanya pasti kecil kan? Iya. Dan meningkatkan yang kurang. Itu biayanya didorong. Ya. Nah yang seperti ini kalau dilakukan sekolah biasanya aman, karena memang tahu apa yang harus ditingkatkan. Kecuali kalau sekolah itu hanya copy paste, menyalin tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu bahaya mereka, itu tidak ada usaha pengembangan, sehingga sekolah itu akan kelihatan statis. Jadi pembeda antar sekolah itu justru dari pengkajian terhadap rapor pendidikan mereka. Jika pengkajiannya secara benar dilakukan secara bersama-sama, maka akan dapatlah apa yang harus dilakukan 1 tahun pelayanan pendidikan itu. Misalnya literasinya di mana yang kurang, di mana yang harus dipertahankan, numerasi di mananya yang kurang, mana yang harus dipertahankan, karakter anak di mananya yang kurang, apa program untuk mencapai peningkatan karakter itu, penumbuhan karakternya, iklim lingkungan belajar, bagaimana lingkungan belajar itu seperti apa yang dirasakan, karena yang mengisi sumber rapor itu kan dari anak-anak waktu mengisi AKM namanya, atau AN lah yang paling populer ya, karena rapor itu ada yang diisi oleh anak, ada yang diisi oleh guru. Kalau yang diisi oleh guru namanya Sulingjar, survei lingkungan belajar. Jadi guru tuh kalau dia jujur mengisi, dia akan tahu gambaran sekolah dia sesungguhnya. Nah kita dorong tuh guru-guru kita untuk mengisi survei lingkungan belajar tuh jujur, supaya tahu perbaikannya. Jangan sampai gelondongan, ada yang ngerjokan satu, pakai akun lain, itu kan bohong namanya. Kita dorong guru kita jangan seperti itu, karena tujuannya kan untuk perbaikan layanan. Nah jika itu berbasis rapor itu dibicarakan kepada orang tua, saya pikir akan minimalisir itu untuk ketimpangan-timpangan dan penyalahgunaan, karena kajinya secara bersama. Mudah-mudahan masyarakat kita lambat laun terpahami, ini loh yang ada di kami cuma segini, kira-kira orang tua masyarakat bisa bantu apa. Tapi kalau selagi tidak transparan, ya selama itulah persoalan akan selalu ada. Iya. Nah, itu dengar ya Bu saya. Jadi kalau sekiranya kita
nggak bertindak dari sekarang, kita nggak bisa membaca tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan krusial yang seharusnya kita selesaikan. Yang tadi Bapak sudah jelaskan, mulai dari pengisian sulinjar, kemudian juga ada beberapa rapor-rapor dari untuk pengajuan nanti ya dana bosnya untuk perbaikan sekolahnya, itu kalau nggak diisi dengan baik ataupun nggak diselesaikan dengan baik, itu akan terus-terusan seperti itu Pak ya, kita nggak ada kemajuan-kemajuan untuk pendidikan di Indonesia. Dan itu rapor itu juga isian dari rapor pendidikan di setiap sekolah itu akan menjadi rapor pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Nah, itu dia. Jadi misalnya tengah, rendah atau tinggi, sedangnya rapor pendidikan provinsi atau kabupaten kota itu bergantung pada rapor pendidikan satuan pendidikan sekolah-sekolah. Isinya, jadi dia Pak, saling kalau berkait. untuk isi lapornya Pak, kira-kira sub-sub apa aja Pak? Boleh. Itu ada di sana, ada literasi, Literasi, ada numerasi, ada karakter, ada iklim. Belajar, iklim lingkungan belajar, ada inklusivitas, bagaimana sekolah itu memberikan layanan inklusi, itu akan terlihat di sana, karena yang mengisinya anak dengan guru. Semua orang, kalau anak itu perwakilannya 45, satu pendidikan 45 orang, tambah 5 cadangan kalau dia berhalangan. Nah ini juga nih, kalau anak itu terpilih, dia akan terpilih secara sistem. Tidak sekolah yang menentukan. Jadi dia terpilih secara sistem. Jika masyarakat tidak mendorong anak ini untuk bekerja secara serius, ya bohong juga sekolahnya nggak bisa menghasilkan informasi yang akurat. Nah, kita minta kepada satu pendidikan untuk sosialisasi kepada orang tua, ini gunanya untuk ini, supaya tahu kondisi sekolah kita itu seperti apa. Maka ajak orang tuanya. Kenapa anak ibu terpilih itu sistem. Dan itu bukan, kalau dulu UN, ujian nasional, nilai itu penentu kelulusan anak. Kalau AN ini tidak, justru penentu kualitas sekolah, bukan anaknya. Maka anak mungkin ya ada prediksi anak yang juga ngisi asal-asalan, ya rugi satuan dia, rugi sekolahnya. Maka kita juga minta sekolah itu mendorong anak-anak untuk bekerja secara serius pada saat kegiatan AN itu. Dan juga guru secara serius mengisi survei lingkungan belajar supaya tahu persis hasil sekolah dia. Kondisi sebenarnya. Ya sebenarnya real di sekolah itu, dan juga akan tahu persis kondisi kabupaten kota kita. Gitu. Luar biasa ya, kita ngobrol sama Pak Suhardiman memang dikupas tuntas sedetail itu. Ini memang luar biasa, koordinator pengawas Provinsi Jambi, memang nggak salah pilih ya. Luar biasa. Nah Pak, kalau tadi kita udah bahas nih tentang baik itu dari sekolahnya, kemudian alokasi dan optimalisasi dananya, kemudian juga dari peran guru maupun apa sih yang nantinya dari koordinator pengawas bisa lakukan untuk menilai dan menjadi catatan, itu PR-PR-nya harus segera tuntaskan berdasarkan dari apa yang udah didapatkan laporan dari sekolah tersebut ya Pak ya. Nah sekarang kita mau tanya nih sama Bapak, kan tadi ada lapor nih, di dalam lapor itu kan ada penilaian literasinya, kemudian numerasi, lingkungan belajar, karakter, dan lain sebagainya. Nah kira-kira Pak sejauh ini setelah Bapak melihat di antara beberapa aspek yang di dalam lapor tersebut yang menjadi PR bagi siswa ataupun yang angka numerasinya ataupun angka dari sub-sub laporan ini, kira-kira yang paling rendah itu apa Pak yang harus ditingkatkan dari siswanya? Boleh Pak, silakan. Baik. Mungkin sudah tahu secara nasional ya. Iya. Kita kemampuan literasi kita dengan numerasi kita memang rendah. Itu tidak kita pungkiri. Makanya dorongan di pembelajaran itu lebih menguatkan untuk kebiasaan berliterasi dan bernumerasi. Perlu juga dipahami, numerasi itu bukan urusan kali mengali saja, bukan, tapi bagaimana berpikir matematis. Nah ini juga literasi itu bukan melihat yang tersurat saja, tapi bagaimana memahami yang tersirat. Dan itu ya keahlian orang membuat soal gitu ya. Soalnya dibuat, dan anak kita harus kita biasakan pembelajaran apa saja.
Ada paradigma mengatakan itu kan tanggung jawabnya guru matematik, itu tanggung jawabnya guru bahasa, itu keliru. Bayangkan biologi kalau tidak ada literasinya, tidak ada numerasinya, bagaimana tuh? Bagaimana seseorang bisa memahami konten kebiologian kalau tidak dibiasakan dia untuk berliterasi? Anak-anak kita, misalnya saya beri contoh, satu kali saya pernah memberi soal kepada anak-anak sambil bergurau. Bahkan sama guru, soal yang sama saya berikan kepada guru gitu. Saya itu gini, seorang pemburu melihat seekor buaya sedang bersantai di pinggir sungai, dan buaya itu perutnya besar, sepertinya dalam keadaan hamil. Tiba-tiba pemburu itu menarik senapannya pelatnya dan menembakkan persis di perut si buaya. Dan buaya itu terkulai lemas. Pertanyaannya, apakah buaya itu mati bersama anaknya atau dia mati sendiri? Rata-rata jawabannya apa? Mati. Kalau Melika apa jawabannya? Mungkin mati sendiri. Mati sendiri. Sendiri dong. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena tembaknya sendiri. Ya. Ya. Gimana Pak? Ya. Coba. Kalau Sementara banyak orang yang menjawab mati bersama anaknya. Oh iya. Dato, ada juga yang mengatakan mati sendiri, kan belum tentu hamil. Ya, betul. Nah, secara konsep biologi itu salah. Buaya tidak pernah hamil. Ya, betul. Buaya itu bertelur. Benar. Dari dia menjawab itu saja dia punya alasan yang salah. Dia hanya melihat yang tersurat, tidak yang tersirat. Padahal konsep biologinya jelas. Berarti aku benar ya? Itu, benar ya, waktu Miss, pintar kan, Melika kan, kemampuan di literasinya sampingnya tinggi Bapak, gitu. Di samping Bapak Suwardiman aja, aku benar berarti ya. Berarti Kemampuan nggak tahu. literasinya kan tinggi gitu Iya. ya. Nah itu juga hampir rata-rata jawabnya itu. Iya, betul. Oh, tidak berdasar. Betul. Tidak berdasar. Kenapa pilih mati bersama anaknya? Karena kan persis di perutnya. Terus kenapa hanya mati sendiri? Ya belum tentu dia hamil. Belum tentu dia hamil tersirat bahkan dia mengakui buaya hamil. Iya. Padahal pada konsep biologinya buaya tidak pernah hamil. Buaya itu berkembang biak melalui bertelur. Ovipar ya. Nah, yang seperti itulah yang digalakkan dalam pembelajaran, bagaimana anak itu berpikir, berliterasi, bernumerasi, menghitung dan segala sesuatu. Kalau saya berikan contoh juga, pernah saya coba dengan soal-soal sederhana saja, soal ketika seekor katak hendak menyeberangi sungai, lebar sungai itu 60 meter. Sungai itu dipenuhi dengan air yang cukup deras, kan? Satu kali lompatan katak itu 1 meter. Berapa kali katak melompat hingga sampai ke seberang? Coba. Aku harus pakai matematika dulu ya nih Bos ya, karena gimana pemirsa di Scope Podcast ada yang bisa jawab? Berapa ya pemirsa jawab berapa? Satu kali lompatan, gimana Bapak? 1 kali. Gimana Judges? Nah, 1 kali melompat, selebihnya dia berenang dan dia tidak sampai ke seberang. Betul. Karena tidak melompat lagi. Harusnya 2 kali. Sekali melompat, dia berenang, sekali lagi naik. 2 kali dia lompat. Kayaknya memang pemirsa di Scope Podcast ini pinter semua ya kalau kita ketemu Pak Diman ya. Wah. Nah itu maksudnya hitungan secara matematis. Kalau biasanya dia kan ngali 60 dibagi 1. Jadi jawabannya 60 kali. Padahal tidak masuk akal. Mana ada kata di sungai itu yang airnya banyak itu akan meloncat, pasti berenang. Nah itu maksudnya kemampuan-kemampuan itu dilatih kepada anak kita. Dan dulu masyarakat kita sering melatih secara lahiriah di pergaulan sehari-hari. Dan itu lemah karena anak kita mungkin terpengaruh dengan banyak hal-hal yang gadget lah, kok inilah sering yang menyenangkan, sehingga lupa hal mengkaji, mengasah otak dan segala macam. Itu kira-kira gitu. Wow, luar biasa. Ini aku nggak bosan-bosan ya kalau ngobrolnya hari ini ya. Karena benar kata Bapak tadi ya, karena kemampuan itu tidak hanya akademik tapi non akademik, tetapi juga secara hard skill maupun soft skill itu juga diperlukan ya Pak. Ya. Karena kita itu menciptakan
para siswa untuk menuju generasi emas, tidak hanya di saat ini yang di era kemajuan-kemajuan, tidak hanya dibutuhkan kemampuan yang secara akademis di sekolah saja, tetapi kemampuan yang udah Bapak bilang tadi, baik itu secara komprehensif ide, kemudian juga nalar ya, itu juga harus diperlukan gitu, keren banget. Nah itu yang menjadi PR untuk siswa-siswi sekalian, tentunya juga untuk peran ini tidak luput dari sinergisitas, baik itu pelaku pendidikan sekolah, kemudian juga nanti jika ada kendala maupun ada catatan-catatan sekolah, harap untuk kepala sekolahnya cepat tanggap ya Pak ya, untuk bisa melaporkan nanti dan memasukkan dalam catatan-catatannya, nanti bisa dievaluasi oleh pengawas, tentunya bersama saat ini koordinator pengawas luar biasa kita Provinsi Jambi punya Pak Diman nih ya untuk pemirsa Diskop Podcast. Saya punya kawan-kawan yang hebat. Ya, dan tentunya bersama tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Nah, kita udah nggak kerasa nih Pak, udah di akhir sesi ya. Ini kalau kita lanjutin bisa sampai subuh ya. Nggak, maksudnya sampai episode-episode berikutnya karena bernas dan sangat-sangat menambah referensi kita hari ini ya tentang pendidikan. Pak, boleh Pak disampaikan kemudian ini sesi terakhir, apa sih untuk saat ini langkah terdekat ataupun langkah yang paling ingin dicapai untuk saat ini ke depannya selaku koordinator pengawas bersama tim Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kemudian juga harapan Bapak ke depan seperti apa? Boleh disampaikan Pak untuk di sesi terakhir kita. Silakan. Jadi untuk saya kawan-kawan yang berada di persekolahan, fungsi pengawas itu kan paradigma sekarang namanya kan guru pendamping satuan pendidikan. Ya. Jadi kita akan mendampingi kawan-kawan sesuai dengan kebutuhannya. Akar kebutuhan itu ya dari rapornya. Dan kami para guru pendamping satuan pendidikan ini atau masih populer namanya pengawas sekolah itu berharap dengan sangat kawan-kawan itu memang membangun iklim yang kondusif di satu sekolah, bahwa pikiran pertama adalah bagaimana murid itu memang sebagai pusat pembelajaran kita. Semua aktivitas di sekolah itu adalah untuk keberhasilan murid. Aktivitasnya apapun untuk keberhasilan murid. Jadi orientasi kita, ekspektasi kita ditaruh pada murid kita, bukan pada pujian atau dambaan siapa saja. Untuk kepala sekolah, berilah semua pelayanan itu terhadap guru, bagaimana guru bisa melayani murid secara baik. Dukunglah mereka untuk pelaksanaan pembelajaran secara baik, paling tidak mengoptimalkan apa yang ada di satu satuan pendidikan. Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab untuk semua. Untuk masyarakat, mungkin kami sangat berharap selaku pengawas sekolah, mari kita sama-sama membantu layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena yang belajar itu anak-anak kita, bukan anak-anak siapa-siapa. Kita mulailah secara bersama membangun, meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Ingat, orang berjuang untuk meningkatkan mutu, kita jangan terlambat untuk berjuang secara bersama meningkatkan mutu. Itu pikiran kami selaku pengawas pendamping satuan pendidikan. Semoga Jambi menjadi yang diperhitungkan di Republik ini. Terima kasih, itu saja. Selamat berkarya, selamat berjuang dalam dunia pendidikan kawan-kawan guru, dan hadapi semuanya dengan senyuman. Ya. Jangan lupa senyum dulu, tepuk tangan dulu dong. Itu tadi dari closing statement Bapak Diman, dan Malika coba simpulkan ya Pak ya. Nah, yang telah Bapak sampaikan bahwasanya bagi tenaga pendidik orientasinya itu adalah murid kita ya, karena nanti akan menjadi tonggak kemajuan dan keberlanjutan estafet bangsa ini adalah para murid-murid yang nantinya dilahirkan ya dari guru-guru yang cerdas, guru-guru yang bisa memberikan pendidikan terbaik untuk para muridnya. Kemudian juga Bapak tadi juga bilang, ayo kita berikan pelayanan terbaik karena insya Allah kedepannya harapan bisa menciptakan generasi emas yang nantinya juga akan mendukung dan membentuk Indonesia agar lebih ditilik,
pendidikannya di kancah nasional maupun di internasional. Itu dia. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi dong untuk Pak Dimas. Terima kasih, dan tentunya saya Malika Hijriati Dewi juga ngucapin terima kasih Pak. Ya, makasih Malika ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol Jangan bosan-bosan lagi. kesini ya. Ya, boleh. Kalau kita ada mau diundang ke sini, tinggal call we are my team di sini ya. Dan tentunya saya Malika juga mengucapkan terima kasih untuk para penonton setia Disco Podcast. Jangan lupa bagikan, sukai, dan share ya ke teman-teman semua untuk video ini, karena video ini juga bisa memberikan referensi pendidikan maupun seputar pendidikan maupun dinamika sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Dan tentunya sampai jumpa di Diskopi Podcast selanjutnya.